baptislah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Itulah yang ditanggapi oleh pendengarnya Petrus. Dan mereka memberikan diri dibaptis, ditenggelamkan. Dan pada hari itu akhirnya bertambahlah pengikut Yesus lebih daripada 3.000 jiwa. Itu orang-orang Yahudi semua, orang-orang dari segala macam latar belakang kehidupan memberi diri dibaptis. Dan setelah mereka memberi diri dibaptis, ada beberapa hal yang mereka lakukan, yaitu mereka itu tekun dalam pengajaran. Katakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi pengajaran rasul-rasul diberikan di bait Allah, di rumah-rumah kecil, dan di yang disebut dengan sinagog, rumah ibadah orang Yahudi, rumah-rumah kecil. Mereka bertekun dalam pengajaran, artinya mereka menggali Alkitab, mempelajari Alkitab. Apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita hidupi, apa yang kita harus berikan kepada Tuhan, dipelajari mereka. Bagaimana harus membangun hubungan dengan Tuhan, itu namanya bertekun dalam pengajaran. Jadi tidak berhenti belajar tentang firman Tuhan. Ada banyak orang hanya perlunya belajar itu ketika mereka sekolah, tapi begitu tidak sekolah, mereka tidak lagi belajar. Itu filsafat yang salah. Sebenarnya belajar itu haruslah terus-menerus semasa hidup. Nah, demikian juga nanti kalau setelah menerima baptisan ini, maka harus punya komitmen untuk bertekun dalam pengajaran. Setiap minggu harus, tidak boleh tawar-tawar. Setiap minggu harus ke gereja, minimal itu. Baru kebaktian rumah-rumah itu, komsel, baru doa hari Jumat. Itu namanya bertekun dalam pengajaran. Nanti di dalam pengajaran itu akan bertumbuh iman, akan semakin kuat iman, akan bisa berfungsi untuk mengalahkan dan menghadapi semua tantangan-tantangan yang terjadi. Nah, yang kedua, apa yang mereka lakukan, yaitu mereka memecah-mecahkan roti, suka bersekutu, suka berkumpul. Memecah-mecahkan roti itu berarti mencerminkan satu persekutuan, koinonia. Itu persekutuan berarti saling berbagi hidup, saling menguatkan satu dengan yang lain di antara sesama seiman. Karena apa? Kalau kita sendiri, kita akan lemah, tapi kalau kita bersama-sama, kita kuat. Kita tidak boleh hidup sendiri dalam persekutuan Kristen, tapi kita harus bersama-sama. Nah, bersatu kita lemah, tetapi bersama kita akan kuat. Kita harus mendapatkan topangan saudara-saudara kita melalui ibadah. Kita harus mendapatkan topangan dari saudara-saudara kita melalui doa dan penguatan-penguatan nasihat-nasihat. Itulah yang dilakukan mereka setelah mereka menerima baptisan itu. Nah, setelah mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, mereka bertekun dalam persekutuan kebersamaan, maka mereka selalu dihiasi dengan banyak berkat, yaitu mujizat. Ayat 43 mengatakan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi kalau kita setia sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan, kita hidup memuliakan Tuhan, kita bertekun dalam pengajaran, kita imani firman Tuhan, saya percaya mujizat menjadi nyata bagi kita. Amin. Apa yang kita belum pernah dapat dalam hidup sebelum kita mendekatkan diri sama Tuhan, maka setelah kita mendekatkan diri sama Tuhan, pasti Tuhan akan genapi dan Tuhan akan berikan itu untuk membahagiakan hidup kita semua, supaya kita lebih hari lebih dekat lagi kepada Dia untuk memuliakan. Jadi berhentilah dengan kehidupan lama. Mulailah terima dan jalankan semua kebiasaan-kebiasaan yang positif, kebiasaan-kebiasaan di dalam Tuhan, kebiasaan-kebiasaan yang rohani. Nah, yang lama biarlah berlalu, yang baru sudah datang. Setelah dibaptis, katakan komitmen bahwa selamat tinggal secara kehidupan yang lama dan selamat datang secara kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka nanti Allah akan menjadi seorang pribadi yang selalu berkemenangan, dan apabila berkemenangan di dalam Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang singkat yang sudah kami pelajari. Kami berdoa biarlah Roh Kudus akan menguatkan